wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bertemu secara online pada pembelajaran kimia minggu ini. Minggu ini Ibu akan menerangkan dan menjelaskan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Ibu akan bahas dan jelaskan tentang sistem periodik unsur. Yang sebelumnya Ibu sudah minta kalian agar membeli tabel sistem periodik, ya, agar materi ini juga kalian bisa lebih paham. Sekarang Ibu akan membahas sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur ini sebenarnya banyak sekali mengalami perkembangan. Jadi ada beberapa penemu sistem periodik sebelum sistem periodik yang kita pakai saat ini. Yang pertama ada Antoine Lavoisier yang menyatakan membagi unsur itu menjadi dua, satu logam dan non logam. Kemudian ada juga John Wolfgang Dobereiner. Beliau mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan massa atom yang dikenal dengan sistem periode. Sistem periodiknya dikenal dengan sistem periodik. Kemudian ada lagi John Newlands. Beliau menyusun atom berdasarkan kenaikan massa atomnya. Sistem periodiknya dikenal dengan sistem Octave Newlands. Berikutnya ada lagi Dmitri Ivanovich Mendeleev. Beliau menempatkan unsur dengan kemiripan sifat pada satu laju vertikal yang disebut golongan dan berdasarkan kenaikan massa atom relatif dalam satu laju horizontal yang disebut periode. Nah, Dmitri Ivanovich Mendeleev ini sampai namanya itu ada di dalam sistem periodik, Mendeleev view, ya. Kemudian, karena ini dia hampir mirip dengan sistem periodik modern yang kita pakai saat ini. Yang kita pakai adalah yang ditemukan oleh Henry Moseley, sistem periodik modern, yang menyebutkan bahwa unsur diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Sifat-sifat unsur tersebut berulang secara periodik. Jadi, yang kita pakai saat ini adalah disebutnya sistem periodik modern yang ditemukan oleh Henry Moseley yang sudah diakui, ya. Hubungan sistem periodik dengan konfigurasi elektron. Nah, di sini kalau dalam sistem periodik itu kita kenal adanya periode dan golongan. Periode itu adalah baris. Kalau kamu perhatikan sistem periodik dalam tabel itu, periode itu yang berupa baris. Jadi ada 7 periode. Golongan yang ke bawah, ya, yang ke bawah atau yang berupa kolom golongan itu. Nah, itu kalau periode menunjukkan jumlah kulit, golongan itu menunjukkan jumlah elektron valensi. Kita akan bahas satu persatu golongan dalam tabel sistem periodik. Dalam tabel sistem periodik itu ada 3 golongan. Yang pertama golongan utama atau golongan A, yang kedua golongan transisi, dan yang ketiga golongan transisi dalam. Golongan utama atau A, golongan A ini memiliki susunan elektron yang berakhir pada orbital S atau P. Yang materi sebelumnya kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron, ya. Nah, ini sudah Ibu kasih contoh. Misalnya, tentukan letak unsur X dengan nomor atom 15 dalam sistem tabel sistem periodik unsur. Jadi, kalau ada nomor atomnya 15, kita membuat konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Lihat angka yang di atas ini yang kecilnya. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 3, 15. Jadi ini yang dihitung untuk nomor atomnya, ya. Nah, untuk menunjukkan kulit dari mana kita lihat di sini ada 1s.
2S 2P, 3S 3P. Berarti jumlah kulitnya, kita lihat angka yang di depan sini, dia baru sampai kulit ketiga. Maka unsur ini terletak pada periode ketiga. Jumlah elektron valensi itu dari mana? Kita lihat yang paling akhir. Di paling akhir ada 3S2 dan 3P3. Kita jumlahkan angka yang di atasnya, yaitu 5. Ya, maka jumlah elektron valensi ini yang menunjukkan bahwa unsur tersebut terletak pada golongan 5. A-nya dari mana? Nah, A-nya itu sudah ketentuan yang tadi, unsur golongan A terletak pada orbital S atau P. Nah, terakhirnya ini adalah di S dan P. Maka unsur golongan ini terletak pada golongan 5A. Golongan yang berikutnya yaitu golongan transisi atau B. Nah, ini letaknya ke dalam sistem periodik itu adanya di tengah-tengah. Adanya di tengah-tengah. Kalau yang sudah memiliki tabel sistem periodik, silakan diperhatikan. Ada golongan yang di tengah-tengah itu urutannya mulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. 8B-nya ada 3, ya, 3 kolom. Kemudian 1B dan 2B. Golongan B ini susunan elektronnya berakhir pada orbital D. Oke, bertanya, siapa yang sudah punya tabel sistem periodik dulu? Siapa yang sudah punya tabel sistem periodik kemarin? Siapa ya? Ada? Yang sudah memiliki tabel sistem periodik, silakan nanti diperhatikan ya. Nah, golongan yang ketiga adalah golongan transisi dalam. Golongan transisi dalam memiliki susunan elektron berakhir pada orbital F. Ibu kasih contoh di sini. Unsur X-nya dengan nomor atom 21. Maka konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1 berdasarkan aturan Aufbau. Kita hitung yang bagian atasnya. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, kemudian tambah 6 18, tambah 2 20, tambah 1 jadi 21. Jumlah kulitnya dari mana? Kita lihat di sini ada paling tingginya ada 4S. Maka jumlah kulitnya ada 4. Nah, jumlah kulit ini menunjukkan unsur tersebut ada di periode 4. Jumlah elektron valensi kita lihat paling luarnya 4S2 dengan 3D1. Maka dia menunjukkan karena berakhir di orbital D berarti terletak di golongan B. Golongan 3-nya dari mana? Jumlah yang ada angka di atasnya ya, jadi 3B. Sifat-sifat periodik unsur. Ada beberapa yang dijadikan patokan, ada jari-jari atom, ada energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegativan. Kita bahas satu-satu. Jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom sampai elektron di kulit terluar atau separuh jarak antara dua inti atom yang berdekatan. Jari-jari atom dalam sistem periodik yang diletakkan dalam satu golongan yang ke bawah. Jadi dari atas ke bawah jari-jari atom itu akan semakin panjang. Dalam satu periode ke samping dari kiri ke kanan akan semakin pendek. Ini sifatnya. Yang harus kalian hafalkan adalah ini ya, sifat-sifatnya. Kemudian energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas. Nah, sifatnya energi ionisasi itu dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kecil.
Dan sedangkan dalam satu periode dari kiri kanan, maka energi ionisasinya akan semakin besar. Yang ketiga, afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan jika suatu atom netral dalam wujud gas menangkap satu elektron membentuk ion negatif. Dalam satu golongan, afinitas elektron dari atas ke bawah akan semakin sulit menangkap elektron. Tetapi dalam satu periode, afinitas elektron dari kiri ke kanan akan semakin mudah menangkap elektron. Ini sifat afinitas elektron. Yang terakhir, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron keluar dari atom lain dalam suatu ikatan kimia. Sifatnya, dalam satu golongan, keelektronegatifan dari atas ke bawah semakin berkurang, dan dalam satu periode keelektronegatifan dari kiri ke kanan semakin bertambah. Ya, ini adalah sifat-sifat sistem periodik unsur. Oke, dari tadi yang materinya sudah dapat semua screenshotnya. Karena ini baru hanya sekedar teori. Pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan sekian. Nanti tinggal di pertemuan berikutnya sudah hafal apa yang tadi Ibu sudah tugaskan ya. Dihafalkan unsur-unsurnya, letak pada periode berapa, golongan berapa, dan lambangnya apa. Terima kasih, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa bertemu lagi secara online nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.